Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami dari kelompok 6 akan mengunjungi situs peninggalan sejarah, yaitu kompleks situs makam Pangeran Juminah. Mari menyaksikan bersama kami. رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار رحل الصديق عن الدار في صحبة خير الأبرار صلوات الله تباركه صلوات الله تباركه ملأ الدنيا بالأنوار. Sejarah makam Pangeran Juminah. Makam Pangeran Juminah berada di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. Tepatnya di Protolor, Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Makam Pangeran Juminah menjadi lokasi peringatan Rajaban. Peringatan ini dilakukan untuk menghormati Pangeran Juminah. Sadranan atau memanjatkan doa merupakan bentuk bakti seseorang kepada Sang Pencipta. Di makam RM Bagus Panembahan Senopati yang biasa dikenal dengan Pangeran Juminah di Astana Kuntul Ngelayang di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, biasanya digelar tradisi sadranan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh kerabat Keraton Bahureksan. Namun, pada saat sekarang banyak orang yang berziarah ke makam Pangeran Juminah. Asal-usul hidup di waktu apa? Kanjeng Pangeran Haryo Juminah adalah putra Panembahan Senopati Raja Mataram dari istri Ratu Retno Dumilah, putra Bupati Madiun. Makamnya berada pada makam Hastono Giriloyo Timur, Hastono Imogiri Bantul, daerah istimewa Yogyakarta. Dari keturunan KPH Haryo Juminah ini, para Bupati Kaliwungu tempo dulu hampir semuanya anak cucunya. Salah satu putra KPH Juminah adalah RM Ronggo Wongso Prono, dimakamkan di Hastana Kuntul Ngelayang, komplek pemakaman para panggede atau pejabat tempo dulu. Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu, Kabupaten Kendal, Jawa Tengah. RM Ronggo Wongso Prono yang orang menganggapnya Pangeran Juminah Kaliwungu sebenarnya adalah putra Pangeran Juminah Giriloyo, berdampingan dengan makam RM Ronggo Hadi Manggolo ke-1 Bupati Kaliwungu pertama beserta istri Bupati Kaliwungu pertama. Pangeran Juminah juga merupakan salah satu senopati Mataram yang memimpin pasukan menyerang VOC di Batavia pada masa pemerintahan Sultan Agung. Pangeran Juminah memiliki makam di Desa Protomulyo, Kecamatan Kaliwungu Selatan, Kabupaten Kendal. Posisi dan pengaruh Pangeran Juminah pada masyarakat saat itu. Pangeran Juminah adalah seorang ulama ahli tasawuf dan thariqah yang membuka hutan menjadi permukiman. Lalu ia menyebarkan agama Islam melalui padepokan. Selain itu, beliau juga meneruskan perjuangan Sunan Katong dan Kiai Guru sebagai penyebar Islam di Kaliwungu. Di balik penyebaran agama Islam di Kaliwungu, Pangeran Juminah mempunyai harapan besar terhadap keturunannya, supaya nanti mampu menjadi Bupati Kaliwungu. Harapan itu benar-benar terwujud setelah cucunya Raden Tanoyo menjadi Bupati Kaliwungu pertama dengan gelar Ronggo Hadi Manggolo I. Perlawanan Pangeran Juminah terhadap pihak Belanda. Pada tahun 1893, setelah wafat kakaknya, yaitu Pangeran Akadiat, Juminah dianggap sebagai putra mahkota dengan gelar Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Anom. Namun, pengesahannya sebagai pewaris tahta tidak luput dari campur tangan pihak Belanda.
Residen Yogyakarta saat itu, Amen, mengajukan kontrak politik bernama Crown Prince Verklaring yang berisi 5 pasal yang merugikan kesultanan. Pasal-pasal tersebut mengharuskan Juminah menyerahkan hak monopoli atas garam dan candu serta memberikan izin kepada Belanda untuk membangun rezim kolonial di wilayah kesultanan. Nah, menanggapi tekanan ini, Pangeran Juminah menunjukkan perlawanan yang pasif dengan mengulur waktu dan menolak menandatangani kontrak tersebut. Sikap ini kemudian memunculkan kecurigaan di pihak Belanda yang menganggapnya tidak kooperatif dan berpotensi menjadi ancaman, terutama mengingat sejarah pemberontakan Pangeran Diponegoro. Selain itu, kebiasaan Juminah yang sering bermeditasi di pantai Parangkusumo dan berziarah ke makam Sultan Hamengkubuwono I di Imogiri semakin meningkatkan kekhawatiran Belanda. Perilaku ini ditafsirkan oleh Residen Amen sebagai indikasi potensi pemberontakan. Pada tahun 1902, Amen mendesak HB7 untuk mencabut status putra mahkota dari Juminah dengan alasan melanggar adat. Meskipun tuduhan tersebut tidak jelas, HB7 di bawah tekanan memutuskan bahwa Juminah mengalami gangguan kejiwaan. Akibatnya, statusnya sebagai calon sultan dicabut dan tahtanya akhirnya diberikan kepada adiknya. Keterlibatan Pangeran Juminah dalam perang melawan Belanda. Pangeran Juminah menjadi salah satu panglima perang yang diutus oleh Sultan Agung ke Batavia pada tahun 1629. Ia mulai mengorganisir masyarakat sekitar pada tahun 1628 hingga tahun 1629 untuk menyerang pangkalan militer Belanda di sekitar Kendal. Meskipun pada saat itu Belanda lebih kuat, Pangeran Juminah tetap berani dalam melawannya. Ia menggunakan strategi perang gerilya yang sangat cerdik, yang dapat menimbulkan kerugian yang sangat besar bagi pasukan koloni Belanda. Namun meskipun begitu, akhirnya pada tahun 1630-an, Pangeran Juminah tertangkap oleh Belanda dan ia dijatuhi hukuman atas perlawanannya, yaitu dipenjara di Batavia. Meskipun tetap di dalam penjara, ia tetap teguh dan teguh pendirian kepada Belanda. Hingga akhir masa hayatnya, ia tetap tidak mau menyerah kepada Belanda. Karena hal itulah Belanda mengabulkan permintaan terakhir Pangeran Juminah sebelum kematiannya, yaitu ia dimakamkan di tempat kelahirannya, yaitu Kendal. Mungkin ada sumber lain yang mengatakan bahwa ia dimakamkan di sini karena ia mendirikan padepokan di sekitar sini hingga akhir hayatnya. Meskipun ada berbagai sumber lain dengan berbagai informasi yang berbeda, keteladanan Pangeran Juminah ini dapat kita contoh, yaitu semangat pantang menyerah meskipun sulit apapun masalahnya. Di sini saya akan menjelaskan nilai-nilai budaya dan apakah masih berpengaruh pada masyarakat saat ini. Ya, tentu jawabannya nilai-nilai budaya dalam kisah makam Pangeran Juminah ini mencerminkan berbagai aspek kehidupan sosial dan moral masyarakat, terutama terkait dengan sikap menghormati, kesederhanaan, dan pentingnya nilai adat. Nilai-nilai budaya tersebut masih memiliki pengaruh dalam kehidupan masyarakat saat ini, meskipun dalam bentuk yang lebih modern. Misalnya, rasa hormat dan kepatuhan masih dijunjung tinggi dalam hubungan keluarga dan sosial. Kesederhanaan dan kejujuran tetap menjadi nilai yang berharga dalam kehidupan sehari-hari dan dunia kerja. Kearifan lokal masih dijaga dalam tradisi dan budaya di berbagai daerah di Indonesia. Sekian video dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. We keep this love in a photograph. We made these memories for ourselves, where our eyes are never closing, our hearts are never broken, and time's forever frozen still. So you can keep me inside the pocket